Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Nadif Radipta Hermawan dengan NRP 50175251078 dari Teknik Geofisika. Hari ini saya akan menjelaskan chapter 16 dari buku Earth Revealed dengan topik penjelasan yaitu sungai dan banjir. Nah, sebelum saya mulai penjelasan, saya akan sebut-sebutkan subbab-subbab yang akan dibahas di chapter ini. Pertama, sistem bumi, siklus hidrologi, air mengalir, daerah aliran, sungai pola drainase, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai yang berisi gradien, kecepatan, bentuk saluran, dan kekerasan debit, erosi sungai, transportasi sedimen oleh sungai, pengendapan sungai yang berisi bars, sungai bercabang, sungai berliku, dan gumpalan pasir dataran, banjir, delta fan, aluvial. Kemudian ada subbab banjir yang berisi dari banjir perkotaan, banjir bandang, pengendalian, pengendalian banjir, serta banjir besar 1993. Kemudian ada perkembangan lembah sungai yang berisi pengikisan ke bawah dan tingkat, dasar konsep sungai bergradasi, pengikisan lateral, erosi ke hulu, kemudian ada subbab teras sungai, belokan terpotong, dan ditutup dengan ringkasan. Kita masuk ke bab pertama, subbab pertama, sistem bumi dan siklus hidrologi air mengalir. Air yang mengalir dibantu oleh erosi massal, merupakan agen geologis paling penting dalam mengkikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen hampir setiap lanskap di bumi. Proses erosi atau deposit menunjukkan hasilnya. Meskipun agen lain, ai- air, tanah, air tanah, geyser, angin, dan gelombang dapat berperan penting secara lokal dalam membentuk lanskap. Aksi sungai dan erosi massa tetap menjadi proses dominan dalam pembentukan lanskap sungai. Kami memulai dengan menganalisis hubungan antara air mengalir dengan air lain lain dalam sistem bumi. Bagian pertama bab ini membahas berbagai cara sungai mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen. Bagian kedua mengembarkan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas sungai seperti lembah, banjiran, delta, dan fine aluvial, serta menunjukkan bagaimana masing-masing terkait dengan perubahan karakteristik sungai. Bab ini mencakup pembahasan tentang penyebab dan dampak banjir serta langkah yang digunakan untuk mengendalikan banjir, dataran banjir, delta, dan fine aluvial serta menunjukkan bagaimana masing-masing terkait dengan perubahan karakteristik sungai. Nah, kita masuk ke daur hidrologi. Interaksi antara hidrosfer, geosfer, biosfer, dan atmosfer dapat dengan mudah dipahami melalui siklus hidrologi, yaitu pergerakan dan pertukaran air antara laut dan udara dan dataran. Dapat dilihat pada gambar 16.satu. Radiasi matahari menyediakan energi yang diperlukan untuk menguap air dari tanah dan laut. Ketika udara jenuh dengan air kelembapan relatif 100%, air tersebut naik dan mendingin di atmosfer. Tetesan cair mengembun untuk membentuk awan. Tetesan ini tumbuh lebih besar saat lebih banyak air meninggalkan keadaan gas yang membentuk hujan atau salju, tergantung pada suhu. Ketika hujan atau salju jatuh ke permukaan dataran sebagai presipitasi, lebih dari setengah air kembali dengan cepat ke atmosfer melalui evaporasi atau transpirasi dari tanaman. Sebagian air disimpan sebagai es di geyser dan salju. Nah, kita bisa lihat ini foto 16.1, yaitu pergerakan eh, hidrologi. Jadi yang pertama ada badan air yang evaporasi. Kemudian karena dia evaporasi karena panas dari matahari, jadinya menjadi membuat berubah dari air menjadi gas. Dia menaik sehingga karena dia itu di
di di daerah tinggi di bumi, gas-gas itu menjadi mengkristal dan yaitu eh, dengan proses namanya itu condensation. Nah, berikut ini gumpalan ini menjadi awan yang bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian eh, kristal-kristal itu akan jatuh yang disebut akan precipitation. Jadi dari kristal-kristal tersebut karena semakin turun, ia akan berubah lagi dari misalnya kalau di tempat daerah yang dingin tetap menjadi kristal salju, tapi di tempat yang panas kristal-kristal tersebut akan mencair menjadi air. Nah, dia akan turun. Nah, dia itu bahkan berubah ke dalam lagi, ke dalam bumi lagi, bisa ke run off stream, bisa bergerak ke sungai atau ke dalam bumi atau ke dalam bumi. Lanjut. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian besar meresap ke dalam tanah. Sisanya mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan di sungai. Disimpan sementara di danau atau meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi untuk membentuk air tanah. Air tanah yang dibahas dalam bab 17 bergerak biasanya sangat lambat di bawah tanah dan mungkin mengalir kembali ke permukaan jauh dari tempat di mana ia meresap ke dalam tanah. Sebagian besar akhirnya mencapai laut, di mana evaporasi yang hanya terus-menerus menyelesaikan siklus tersebut. Hanya sekitar 15% hingga 20% curah hujan yang biasanya berakhir sebagai aliran permukaan di sungai. Meskipun jumlah aliran permukaan dapat bervariasi antara 2% hingga 25% tergantung pada perubahan iklim, kemiringan lereng, jenis tanah dan batuan, serta vegetasi. Hujan yang terus-menerus dan stabil dapat menyaturasi tanah dan atmosfer. Namun hal ini menyebabkan banjir ketika aliran permukaan mendekati 100% dari curah hujan. Lanjut ke sebab berikutnya yaitu air yang mengalir. Sungai adalah aliran air yang mengalir dalam alur dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Di bawah di beberapa daerah ini di negara ini, setelah isi sungai mengacu pada pada ukuran sungai pada pada ukuran, yaitu yang pertama sungai besar, sungai kecil, dan sungai kecil atau anak sungai bahkan lebih kecil. Nah, para geolog bagaimanapun menggunakan istilah sungai untuk setiap badan air yang mengalir, mulai dari aliran kecil hingga sungai besar. Pada gambar 16.2a menunjukkan profil longitudinal dari jenis sungai yang dilihat dari samping. Aliran sungai dimulai di pegunungan yang curam dan mengalir melintasi dataran yang landai menuju laut. Hulu aliran adalah bagian atas aliran sungai dekat sumbernya di pegunungan. Muara adalah tempat di mana sungai masuk ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Penampang melintang sungai di pegunungan terjal biasanya berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan padat, dengan alur sungai menepati bagian bawah lembah yang sempit. Hampir tidak ada tanah datar di samping sungai di dasar lembah. Di 16.2b. Di dekat mulutnya, sungai biasanya mengalir di dalam lembah yang lebih luas dan dasarnya lebih datar. Saluran sungai dikelilingi oleh dataran banjir, dataran yang terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai. Sungai biasanya tetap berada dalam alur sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi oleh aliran sungai pada batuan atau sedimen. Tepi sungai adalah sisi-sisi alur, dasar sungai adalah bagian bawah alur. Selama banjir, air sungai dapat naik dan meluap ke tepi sungai ke dataran banjir datar di dasar lembah di 16.3. Nah, kita bisa lihat di foto ini ada 16.2, 16.3. Nah, pada 16.2 ini dijelaskan ini tuh bagian-bagian dari sungainya.
Jadinya ini ada heads of stream itu dari awal sungai ini. Jadi dia itu berawal di sini. Nah, ini mulai ke anak-anak sungai. Dan ini dataran banjir atau floodplain. Dan ini yang dijelaskan tadi yaitu delta, yaitu tempat di mana sungai bertemu dengan badan air yang lainnya. Contohnya itu ada laut atau danau sesuai apa yang dijelaskan tadi. Nah, 16 titik B, 16 titik 3 itu menjelaskan alur sungai dan contoh-contoh dari sungai-sungai tersebut. Kita bisa lanjut ke pembahasan topik ini. Ini penjelasan lebih lanjut dari foto-foto tersebut. Nah, tidak semua air yang bergerak di permukaan bumi terkurung dalam alur. Terkadang terutama selama hujan deras, air mengalir seperti sheet wash atau lapisan tipis aliran air yang tidak terkurung mengalir ke bawah. Sheet wash terutama umum di gurun di mana kurangnya vegetasi memungkinkan air menyebar dengan cepat di permukaan tanah. Hal ini terjadi di daerah lembab seperti badai petir hebat ketika air jatuh lebih cepat daripada yang didapat meresap ke dalam tanah. Serangkaian badai yang berdekatan juga dapat mempercepat terjadinya sheet wash. Saat tanah menjadi jenuh, lebih banyak air mengalir di permukaan. Nah, kita lanjut. Erosi permukaan yang mengalir di daratan terkonsentrasi dalam alur-alur kecil, membentuk aliran kecil yang disebut rills. Rills bergabung untuk membentuk aliran-aliran kecil dan aliran-aliran kecil bergabung untuk membentuk aliran-aliran yang lebih besar. Sebagian besar wilayah dikeringkan oleh jaringan aliran-aliran yang bergabung. Kita masuk ke daerah aliran sungai. Setiap sungai, besar atau kecil, memiliki daerah aliran sungai, yaitu area total yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Nah, daerah aliran sungai dapat digambarkan pada peta dengan menggambarkan garis di sekitar wilayah yang dialiri oleh semua anak sungai ke sebuah sungai di 16,4. Daerah aliran sungai Mississippi misalnya mencakup seluruh area di daratan yang dialiri oleh sungai Mississippi sendiri dan semua anak sungainya, termasuk sungai Ohio dan Missouri. Sistem drainase besar ini mencakup lebih dari sepertiga area dataran AS. Amerika Serikat lebih tepat di Mississippi. Misalnya mencakup seluruh area daratan yang dialiri oleh Sungai Mississippi dan semua anak sungainya, termasuk Sungai Ohio dan Sungai Missouri. Sistem drainase besar ini mencakup lebih dari sepertiga area dataran 48 negara bagian yang berdekatan. Nah, sebuah punggungan atau strip tanah tinggi yang memisahkan suatu daerah aliran sungai yang dengan yang lain disebut pembagi. Yang ter- nah, contoh dari yang paling terkenal dari ini adalah di Amerika Serikat adalah Continental Divide, garis yang memisahkan aliran sungai yang mengalir ke Sungai Pasifik yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Pola drainase. Penataan sungai dan anak sungainya dalam peta disebut pola drainase. Pola drainase seringkali dapat menggunakan sifat dan struktur batuan di bawahnya. Nah, sebagian besar anak sungai bergabung dengan sungai terutama pada suatu sudut tajam membentuk huruf V atau Y yang mengalir ke hilir. Jika pola tersebut menyerupai cabang pohon atau dendritik saraf, pola tersebut disebut pola dendritik. Lanjut ke pola radial, di mana sungai-sungai menyebar ke luar seperti jari-jari roda terbentuk di gunung-gunung kerucut tinggi seperti gunung berapi komposit dan Kuba. Pola persegi panjang di mana anak sungai memiliki belokan 90 derajat yang sering
dan cenderung bergabung dengan sungai lain pada sudut siku-siku, berkembang di batu yang sering retak. Pola trellis terdiri dari aliran utama paralel dengan anak sungai pendek yang bertemu pada sudut siku-siku. Pola trellis terbentuk di daerah di mana lapisan-lapisan batuan tahan erosi seperti batu pasir bergantian dengan batuan tidak tahan erosi seperti shale. Erosi di daerah semacam itu menghasilkan topografi permukaan berupa punggungan dan lembah paralel. Nah, di foto ini 16,4 daerah aliran Sungai Mississippi mencakup wilayah dataran yang dialiri oleh sungai tersebut dan anak sungainya. Wilayah ini mencakup dari 1,6 juta kilometer persegi. Hujan lebat di daerah manapun dari aliran ini menyebabkan banjir di bagian hilir Sungai Mississippi di negara bagian Mississippi dan Louisiana. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan deposisi sungai. Erosi dan deposisi sungai terutama dikendalikan oleh kecepatan sungai dan dalam debit yang lebih kecil. Kecepatan terutama dikendalikan oleh gradien sungai terbentuk alur dan kekasaran alur. Kita masuk ke faktor yang pertama yaitu ke kecepatan. Jarak yang ditempuh dalam air sungai per satuan waktu disebut kecepatan aliran sungai. Sungai yang mengalir dengan kecepatan sedang memiliki kecepatan sekitar 5 km per jam atau 3 mil per jam. Sungai mengalir jauh lebih cepat selama banjir, terkadang 25 km per jam atau 15 mil per jam. Potongan melintang sungai pada 16,6 menunjukkan bahwa sungai memiliki kecepatan maksimumnya di dekat tengah lembah. Ketika sungai mengalir melintasi tikungan, daerah kecepatan maksimum dipindahkan oleh inersia ke arah luar ke tikungan. Kecepatan dan merupakan faktor kunci dalam kemampuan sungai untuk mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen. Kecepatan tinggi yang berarti energi lebih besar umumnya menyebabkan erosi dan pengangkutan. Kecepatan adalah kecepatan rendah menye- menyebabkan deposit sedimen. Perubahan kecil dalam kecepatan dapat menyebabkan perubahan besar dalam muatan sedimen yang dibawa oleh sungai. Nah, di foto maaf untuk di foto 16,5 ini merupakan penjelasan dari subbab sebelumnya yang bahas tipe-tipe sungai. Ada yang dendritik yang berbentuk cabang pohon, radial yang mengelilingi sesuatu dan ada jari-jarinya, rectangular yang berliuk-liuk 90 derajat, dan trellis. Nah, gambar 16,7 menunjukkan kecepatan sungai yakni sedimen yang tererosi, terangkut, dan terendapkan. Untuk setiap ukuran butir, kecepatan ini berbeda-beda. Kurva atas mewakili kecepatan minimum yang diperlukan untuk mengkikis baturan sedimen. Kurva ini menunjukkan kecepatan di mana butiran sebelumnya diam pertama kali diangkat oleh air yang bergerak. Kurva bawah mewakili kecepatan di bawah mana endapan terjadi ketika butiran yang bergerak berhenti. Pada titik A di 16,7 mewakili pasir halus di dasar sungai yang hampir tidak bergerak. Panah merah vertikal mewakili banjir dengan kecepatan aliran sungai yang meningkat secara bertahap. Sedimen tidak bergerak hingga kecepatan yang cukup tinggi untuk memotong kurva atas dan masuk ke area yang ditandai sebagai erosi. Nah, bagian kanan untuk diagram menunjukkan bahwa partikel yang lebih besar memerlukan kecepatan yang yang semakin tinggi untuk erosi dan transportasi, seperti yang diharapkan. Namun, kurva erosi juga naik ke arah kiri diagram. Ini menunjukkan bahwa lumpur dan tanah liat berbutir halus sebenarnya lebih sulit dierosi daripada pasir. Ibe- Bisa lihat di foto 16,6 yaitu kecepatan maksimum dalam aliran sungai. Nah, tanah ini memetakan menunjukkan bagaimana kecepatan maksimum
bergeser ke bagian tikungan. Bagian-bagian menunjukkan kecepatan maksimum di bagian luar tikungan di tengah alur pada bagian lurus aliran sungai. Lanjut ke gradien. Salah faktor yang mengontrol kecepatan aliran sungai adalah gradien. Gradien aliran yaitu kemiringan lereng dasar sungai. Gradien aliran sungai biasanya diukur dengan kaki kaki per mil di Amerika Serikat. Karena satuan ini digunakan pada peta Amerika Serikat. Gradien 5 kaki per mil sebagai berarti sebagai sebagai sungai turun 5 kaki secara vertikal untuk setiap mil yang ditempuh secara horizontal. Jadinya tuh sungai itu bisa ini kemiringan sungai jadinya setiap 5 mil itu eh, 5 kaki vertikalnya jadi kayak gini lah kurang lebih. Eh, Sungai Mississippi memiliki bagian bawah gradien yang sangat landai yaitu 0,5 kaki per mil. Atau 0,1 meter per kilometer. Jadinya ada gradien turunnya. Jadi setiap setiap mil atau setiap mil itu akan turun sebesar 0,5. Jadi pas pada satu titik itu 0,5. Pada 1 mil kemudian itu turun lagi jadi saya misalnya ini sumbu X dan sumbu Y. Jadinya awal di nol. Kemudian pada mil selanjutnya itu akan turun minus 0,5. Terus kurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi. Peningkatan lokal pada gradien aliran biasanya ditandai dengan jeram. Nah, lanjut bentuk saluran dan kekasaran, maaf, maaf salah kata. Bentuk alur juga mempengaruhi kecepatan aliran. Aliran yang mengalir menimbulkan gesekan terhadap gen dan dasar laut, dan gesekan yang dihasilkan memperlambat aliran air. Pada gambar 16.8, alur di A dan B memiliki luas penampang yang sama. Tetapi alur B mengalir lebih lebih lambat daripada A karena alur yang lebih lebar dan dangkal di B memiliki permukaan yang lebih luas luas bagi air yang mengalir untuk menimbulkan gesekan. Aliran air dapat mengubah lebar alur saat mengalir melintasi jenis batuan yang berbeda. Batuan yang keras dan tahan erosi sulit untuk dikikis, sehingga aliran air mungkin memiliki alur yang relatif sempit di batuan tersebut. Akibatnya aliran air menjadi cepat jika aliran air mengalir ke batuan yang lebih lunak dan mudah dikikis, alur mungkin melebar dan aliran air akan melambat karena permukaan yang lebih luas yang menggesek air yang mengalir. Sedimen mungkin terendap sebagai kecepatan berkurang. Bisa dilihat di ini merupakan sebuah grafik di mana yang sumbunya itu stream velocity atau kecepatan dan ini adalah kecepatan besar butir-butirannya. Jadinya kalau streamnya tinggi, nah itu adalah erosi dari sedimen. Kalau streamnya menengah dan butiran tidak terlalu besar, itu tersebut namanya transportation of sedimen. Dan jika butirannya lumayan besar, namun streamnya itu eh, tidak begitu cepat, itu deposition of sediment. Nah, lebar aliran sungai dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar aliran sungai. Longsoran tanah dapat membawa material ke dasar lembah sebagian menghalangi alur sungai sesuai pada foto 16.9b. Penyempitan menyebabkan aliran sungai mempercepat lajunya saat melewati longsoran dan kecepatan yang meningkat dapat dengan cepat mengikis puing-puing longsoran, membawanya hilir. Nah, intervensi manusia terhadap sungai dapat mempercepat erosi dan pengendapan. Kekasaran air, alur juga mengontrol kecepatan. Sebuah aliran dapat mengalir dengan cepat di alur yang halus, tetapi dasar laut, alur yang kasar dan dipenuhi batuan besar, mencipta gesekan lebih besar dan memperlambat aliran. Lanjut ke debit. Debit sungai adalah volume air yang mengalir melalui satu titik dalam satuan waktu.
Debit dihitung dengan mengalihkan luas penampang melintang sungai dengan kecepatannya atau lebar dikali kedalaman atau kali kecepatan. Debit dapat dilaporkan dalam kaki kubik per detik yang merupakan standar di Amerika Serikat atau dalam meter kubik per detik. Ini. Nah, ini gambar 16,8 itu bentuk alur dan kekasaran mempengaruhi kecepatan aliran sungai. Nah, ini A, yang A ini saluran setengah lingkaran memungkinkan aliran yang sangat cepat dan lebar dan dangkal memperlambat dan paling lambat itu yang ada batu-batuannya ini di gambar yang C. Lanjut, untuk menangani peningkatan debit, sungai-sungai ini bertambah lebar dan ke dalam hilir. Beberapa sungai secara mengejutkan sedikit meningkatkan kecepatan ke hilir. Sebagai akibat dari peningkatan debit, dan ukuran alur dan kelancaran aliran hilir yang khas dari alat tersebut mengalahkan efek penurunan gradien. Nah, ada gambar 16,10 batu-batuan granit di aliran sungai pegunungan ini hanya berpindah saat banjir. Selama banjir, debit dan kecepatan aliran sungai meningkat. Biasanya akibat hujan lebat di daerah aliran sungai. Debit dan Waj- Debit banjir dapat mencapai 50 hingga 100 kali lipat dari aliran normal. Erosi dan transportasi umumnya meningkat secara signifikan akibat kecepatan dan debit banjir. Di iklim kering, debit sungai dapat berkurang ke arah hilir karena sungai menguap ke udara dan meresap ke tanah kering yang digunakan untuk irigasi. Seiring berkurang debit, beban sedimen secara bertahap terendapkan. Erosi sungai. Sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari retakan tanah. Sungai membentuk lembah-lembahnya sendiri, memperdalam dan memperlebar lembah-lembah tersebut dalam periode waktu yang panjang, serta mengangkut sedimen yang dihasilkan oleh erosi massal ke dasar lembah. Partikel-partikel batu dan sedimen yang diangkut oleh sungai dibawa ke hilir untuk diendapkan di tempat yang lebih jauh. Sungai mengikis batu dan sedimen melalui tiga cara yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Nah, aksi hidrolik merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen. Tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah di batu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Nah, tekanan hidrolik juga mengikis material longgar dari tepi sungai di bagian luar tikungan. Nah, dari apa yang kita telah pelajari tentang pelapukan, kita tahu bahwa beberapa batuan yang dapat larut oleh air. Pelarutan meskipun biasanya lambat dapat menjadi proses pelapukan yang erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia permukaan. Erosi karena menghilangkan material. Sebagai contoh itu sungai yang mengalir pada di atas batu kapur misalnya eh, secara bertahap batu tersebut akan dierosi karena memperdalam alur sungai. Proses erosi yang paling efektif pada dasar sungai berbatu adalah abrasi, yaitu erosi aliran sungai oleh gesekan dan benturan muatan sedimen. Pasir dan kerikil yang berguling di dekat sungai mengikis dasar sungai sama seperti kertas amplas yang bergerak mengikis kayu.
Abrasi sedimen pada dasar sungai umumnya jauh lebih efektif dalam mengikis batu daripada hidraulik saja. Semakin besar sedimen yang di bawah sungai, semakin cepat prosesnya. Kemungkinan besar akan mengikis dasar alirannya. Pada foto 16.11, aksi hidraulik dapat melonggarkan, menggulung, dan mengangkut butiran dari dasar sungai. Nah, sedimen kasar paling efektif dalam erosi sungai. Pasir dan kerikil sering menghantam dasar sungai dengan kekuatan yang besar. Sementara partikel lumpur dan tanah liat yang lebih halus begitu ringan sehingga mudah suspensi di sepanjang sungai dan memiliki dampak kecil dan menghantam alur. Ini adalah contoh dari di foto 16.12. Ini contoh dari lubang-lubang yang akibat dari erosi. Nah, lubang-lubang ini merupakan yang yang dijelaskan pada paragraf ini itu aksi abrasi muatan sedimen. Jadi dari aksi abrasi tersebut dia muncullah lubang-lubang ini. Pada foto ini adalah contoh dari Sungai McDonald di Taman Nasional Glacier, Montana di Amerika Serikat. Pengangkutan sedimen oleh sungai. Nah, muatan sedimen yang diangkut oleh sungai dapat dibagi menjadi muatan dasar, muatan terlarut atau dissolved load, dan muatan larut, dissolved load. Sebagian besar muatan sungai di bawah dalam bentuk terlarut atau terlarut. Beban dasar adalah partikel sedimen besar atau berat yang bergerak di dasar sungai. Pada 16.13 di foto ini, pasir dan kerikil yang membentuk beban dasar sungai yang umum bergerak melalui traksi atau saltasi. Nah, partikel sedimen besar dan berat seperti kerikil besar dan bongkahan batu mungkin tidak pernah kehilangan kontak dengan dasar sungai saat bergerak dalam air yang mengalir. Mereka berguling atau meluncur di dasar sungai, mengikis dasar sungai dan satu sama lain melalui abrasi. Pergerakan dengan pergulingan, meluncur, dan menyetir disebut traksi. Butiran pasir bergerak karena tarikan, tetapi mereka juga bergerak ke hilir melalui saltasi, serangkaian lompatan pendek atau pantulan dari dasar. Saltasi dimulai ketika butir-butiran pasir sementara terangkat dari dasar oleh air yang menjolak. Gaya gejolakan sementara menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah, menahan butiran pasir di air di atas dasar sungai. Nah, muatan terangkat adalah sedimen yang mencakup ringan untuk tetap terangkat secara terus-menerus di atas dasar oleh turbulensi air. Penampilan kru aliran sungai selama banjir atau setelah hujan deras disebabkan oleh muatan terlarut yang yang besar. Lumpur dan tanah liat biasanya terlarut di seluruh air, sementara muatan yang besar lebih kasar bergerak di aliran sungai. Di foto 16.4, bukit pasir dan kerikil yang terendam di sepanjang tepi dan tengah sungai. Jadi di tepi sini dan tengah sungai ini, jadi sungai itu seolah-olah terbelah menjadi dua. Nah, di foto 16.15, jadi ini contoh dari yaitu banjir dapat di foto A itu aliran air normal dengan gundukan pasir dan kerikil. Nah, di B itu peningkatan debit dan kecepatan air selama banjir memindahkan semua gradien ke hilir. Nah, di C itu saluran sungai menjadi lebih dalam dan melebar jika tebingnya mulai tererosi. Produk larut dari proses pengapukan kimia dapat membentuk beban terlarut yang signifikan dalam sungai. Sebagian besar sungai mengandung banyak ion terlarut seperti biko- bikarbonat, kalsium, kalium nitra, klorida, dan sulfat. Ion-ion tersebut dapat mengendapkan menjadi
mineral evaporit jika sungai mengering atau akhirnya mencapai larutan. Perkiraan menunjukkan bahwa sungai-sungai di Amerika Serikat mengangkut sekitar 250 juta ton muatan padat dan 300 juta ton muatan terlarut setiap tahunnya. Endapan sungai. Sedimen yang diangkut oleh sungai seringkali disimpan sementara di sepanjang aliran sungai, terutama sedimen beban besar. Sedimen ini bergerak secara sporadis ke hilir dalam siklus berulang dan mengendap, membentuk batu-batuan dan endap batuan banjir di dekat ujung sungai. Sedimen dapat terdeposisi dengan permanen menjadi delta delta atau van fluvial. Bars. Endapan sungai dapat berbentuk bar, yaitu gundukan sedimen, biasanya pasir dan kerikil yang terendap di tengah atau sepanjang tepi sungai. Bar terbentuk akibat endapan saat debit atau kecepatan aliran sungai berkurang. Selama banjir, sungai dapat mengangkut sedimen berbagai ukuran mulai dari lumpur dan tanah liat hingga bongkahan batuan besar. Karena volume air yang sangat besar bergerak dengan kecepatan tinggi. Saat banjir mulai surut, tingkat air di sungai turun dan kecepatan aliran berkurang. Karena sungai tidak lagi mampu membawa seluruh muatan sedimennya, bongkahan batu besar jatuh jatuh ke dasar sungai, memperlambat aliran air secara lokal. Kerikil halus dan pasir terendapkan di antara bongkahan batu dan hilir dari mereka. Dengan cara ini dapat membentuk gundukan pasir dan kerikil yang mungkin terungkap saat air turun. Banjir berikutnya di sungai mungkin akan mengikis sebagian besar sedimen di gundukan ini, memindahkan lebih jauh ke hilir. Namun saat banjir melambat, banjir tersebut mungkin akan mengendapkan kerikil baru di tempat yang hampir sama, membentuk gundukan baru. Endapan pla Placer. Endapan placer ditemukan di sungai-sungai di mana air yang mengalir secara mekanis mengkonsentrasikan sedimen berat. Sedimen berat ini terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan sungai cukup tinggi untuk membawa material yang lebih ringan, tetapi tidak sedimen berat. Tempat-tempat tersebut meliputi gundukan sungai di bagian melakukan sungai, melakukan sungai, kolam terjun di bawah air terjun, dan cekungan di dasar sungai. Butiran yang terkonsentrasi dengan cara ini meliputi debu, debu emas dan butiran emas, platinum asli, berlian, dan batu permata lainnya, serta butiran kerikil atau pasir yang tergerus yang terdiri dari oksida berat tinium dan tanah. Jadi ya di 16,16 ini jenis endapan pressure yang A itu yang foto ini batang sungai, B di bawah air terjun, C di depresi di dasar sungai. Butiran berharga menunjukkan dengan warna hitam. Jadi ini butiran berharga itu warna hitam di sini, di bawah sini, dan di bawah sini. Nah, 16,17 sebuah gunungan di tengah aliran sungai dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya sehingga memperlebar sungai, dan aliran sungai bercabang terjadi di daerah yang kelebihan sedimen. Dan di C ini aliran sungai yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari gletser yang mencair. Aliran sungai bercabang. Penumpukan sedimen di tengah aliran sungai atau tengah aliran mengalihkan aliran ke sisi-sisi, di mana air tersebut menghantam tepi sungai dengan kekuatan lebih besar, mengikis tepi sungai dan memperlebar aliran sungai. Sungai mengandung sedimen dalam jumlah besar, banyak bar di alirannya, menyebabkan sungai terus melebar seiring penumpukan bar yang semakin banyak. Sungai semacam itu biasanya melewati banyak tahap endapan dan erosi, terutama jika debit airnya berfluktuasi. Sungai dapat mengisi alur utamanya dengan sedimen dan menjadi sungai bercabang, mengalir dalam jaringan
jaringan aliran kecil yang bercabang yang saling terhubung di sekitar banyak gundukan. Sungai bercabang secara khas memiliki alur yang lebar dan dangkal. Sebagai cenderung menjadi bercabang ketika aliran sangat sangat diisi dengan sedimen dan memiliki tepi yang mudah tererosi. Pola bercabang terbentuk di gurun ketika aliran air yang mengandung sedimen kehilangan air melalui evaporasi dan perkolasi ke dalam tanah. Sungai berliku dan bantaran sungai. Sungai yang mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan tanah dapat suspensi cenderung sempit dan dalam serta membentuk lekukan melengkung yang mencolok disebut meander. Pada gambar titik 16 ini adalah merupakan contoh dari meander sungai. Pada sungai yang panjang, sedimen cenderung menjadi lebih halus ke hilir sehingga meandering umum terjadi di bagian hilir sungai. Kecepatan rendah di bagian lekukan lekukan mendorong endapan sedimen. Pasir dan kerikil di gambar 16.20 terendapkan di bagian dalam lekukan karena kecepatan yang lebih rendah di sana. Pasir dan kerikil semacam disebut point bar dan biasanya terdiri dari serangkaian bukit melengkung atau dari pasir atau kerikil. Erosi simultan di bagian luar tikungan dan deposit di bagian dalam dapat mengubah tikungan yang melandai menjadi tikungan yang berbentuk es. Tikungan terbentuk es jarang tetap pada posisinya. Erosi dan deposit terus-menerus menyebabkan mereka berpindah-pindah dan melintasi dataran lembah yang datar serta kehilir meninggalkan berkas dan menggunakan pasir melengkung dan untuk menandai posisi mereka sebelumnya. Bisa dilihat di foto ini. Pada beberapa kesempatan, terutama selama banjir, sungai dapat membentuk pemotongan lekukan, yaitu meander cut-off, yaitu alur baru yang lebih pendek melintasi leher sempit lekukan. Meander lama memungkinkan ditinggalkan karena sedimentasi memisahnya dari alur baru yang lebih pendek. Meander yang terputus menjadi danau oxbow yang berbentuk bulan sabit. Dataran banjir. Dataran banjir adalah strip tanah yang meluas untuk terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi alur sungai. Selama banjir, dataran banjir yang dapat tergenang air yang membawa lumpur dan tanah liat yang terlarut. Dataran banjir ini bahasa Inggrisnya itu flood plains. Dilihat di 1620 ini pembentukan lekukan sungai dan penggundukan titik erosi dan pengendapan lekukan. Jadinya awal di sini karena ada erosi, ini terkikis dan semakin letter S dan tempat-tempat ini akan terus mendorong poin barnya. Jadinya sangat berbeda dari titik awalnya. Nah, ini pembentukan danau Oxbow yang seperti ini. Selanjutnya ini danau Oxbow eh, pada Sungai Blackfoot dekat Montana Valley. Nah, ini adalah floodplain atau dataran banjir sungai. Dataran banjir yang tergenang dari Sungai Animas, Colorado. Nah, lanjut ke 16.24 yang gambar A, lapisan horizontal endapan banjir butiran halus dengan lensa lensa endapan alur berbutir kasar. Yang B itu urutan endapan yang semakin luas ke atas yang diendapkan oleh meander yang berpindah. Batu kerikil alur ditutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berbutiran halus. Ini di 16.25 penemukan penemukan tanggul selama banjir. Jadi tanggul paling besar, paling tebal dan kasar di dekat alur sungai dan terbentuk dari banyak banjir, bukan hanya satu. Delta. Semakin besar sungai, akhirnya mengalir ke laut atau danau besar. Sungai yang mengalir ke air tenang biasanya terbentuk delta, yaitu endapan sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika kecepatan aliran sungai berkurang. Permukaan sebagian besar delta ditandai oleh distributaris alur
alur kecil yang berubah-ubah yang membawa air menjauh dari alur utama sungai dan mendistribusikannya di permukaan delta. Sedimen yang terendap di ujung distributeri ini cenderung menghalangi aliran air, menyebabkan distributeris dan lokasi endapan sedimennya bergeser secara periodik. Bentuk delta laut dalam peta tergantung pada keseimbangan pada pasokan sedimen dari sungai dan daya erosi gelombang dan pasang surut. Nah, beberapa delta terbentuk di sepanjang pantai yang didominasi pasang surut yang kuat dan sedimen berubah menjadi bar pasang surut yang berbasis sejajar dengan arus pasang surut. Contohnya itu del- eh, delta Ganges Brahmantura di Bangladesh. Nah, di foto 16,26 ini contoh delta Sungai Tonga Rios di New Zealand dan Selandia Baru. Nah, ini 16,27 ini penjelasan dari titik-titik dari delta ada distributaries, delta surfaces, topset beds, foreset beds, bottom set bed sama lake-nya atau dari river ke lake-nya. Lanjut ke 16,28, ya ini bentuk delta tergantung pada jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai pada kekuatan gelombang dan pasang surut. Di yang A ini, delta Nil adalah delta yang didominasi gelombang dengan pulau-pulau penghalang yang menonjol. Yang B ini, yaitu tidal dominated delta. Yang terakhir ini, stream dominated delta. Nah, ketahanan delta besar sebagai dataran yang relief kering bergantung pada keseimbangan antara laju sedimentasi dan laju subsiden tektonik serta kompresi sedimen yang yang jenuh air. Banyak delta mengalami penurunan dengan air laut merambah ke daratan yang dulunya kering. Delta Mississippi di Louisiana mengalami penurunan karena bendungan hulu menahan sedimen mengurangi pasokan sedimen ke delta dan karena penembak penambangan minyak dan gas di bawah delta mempercepat subsiden. Permukaan delta merupakan tempat yang beresiko untuk tinggal atau bertani, terutama di wilayah yang terancam oleh gelombang tinggi dan kenaikan permukaan laut akibat badai tropis. Fans aluvial. Beberapa sungai, terutama di iklim kering, tidak tidak mencapai laut atau badan air lainnya. Mereka membentuk fan aluvial alih-alih delta. Fan aluvial adalah tumpukan sedimen besar berbentuk kipas atau kerucut yang biasanya terbentuk di tempat kecepatan aliran sungai berkurang saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran datar. Kipas aluvial berkembang dengan baik dan terpapar secara bebas di gurun barat daya Amerika Selatan dan di gurun lainnya. Tetapi mereka tidak sama sekali terbatas pada wilayah kering. Nah, penurunan kecepatan mendadak saat aliran sungai mengalir dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran luas menyebabkan ada sedimen terendam di atas dataran aluvial. Penurunan kecepatan disebabkan oleh pelebaran atau percabangan alur-alur saat meninggalkan lembah yang sempit. Kehilangan air secara bertahap saat meresap ke dalam dataran juga mendorong deposit sedimen. Pada dataran aluvial yang besar, endapan sedimen tersusun secara bergradasi dalam ukuran di dalam dataran. Dengan sedimen kasar terendap terdekat dengan menggunakan dan material halus terendap secara bertahap semakin jauh. Dataran aluvial kecil biasanya tidak menunjukkan gradasi semacam itu. Nah, di gambar 16,9 itu ini adalah contoh dari Van Alluvial lembah gurun. Nah, yang ini contoh di kehidupan nyata yaitu di Death Valley, California. Nah, masuk ke banjir. Banyak kota di dunia seperti Pittsburgh, Saint Louis, Florence, Italia dibangun di tepi sungai dan oleh karena itu terancam oleh banjir. Nah, banjir tidak terjadi setiap tahun di tepi setiap sungai. Tetapi banjir adalah proses alami di mana semua sungai, mereka yang tinggal di kota dan desa di tepi sungai harus bersiap.
Hujan lebat dan pelelehan salju yang cepat di musim semi biasanya menyebabkan penyebaban banjir. Kecepatan volume dan kecepatan dan volume hujan serta jalur geografis badai hujan yang sering menentukan apakah banjir akan terjadi. Nah, banjir dijelaskan berdasarkan interval kemunculan, yaitu rata-rata waktu waktu antara banjir dengan ukuran tertentu. Banjir 100 tahun adalah banjir yang terjadi rata-rata setiap 100 tahun. Banjir 100 tahun memiliki peluang 1 banding 100 atau 1% terjadi dalam 1 tahun tertentu. Nah, erosi banjir disebabkan oleh kecepatan air yang tinggi dan volume air yang besar dalam banjir. Meskipun relatif tidak berbahaya di dataran banjir yang tidak berpenghuni, erosi banjir dapat menimbulkan kerusakan parah bagi sebuah kota. Saat sungai mengikis tebingnya, terutama di bagian luar tikungan di mana kecepatan air tinggi, bangunan, dermaga, dan jembatan runtuh ke dalam sungai. Air banjir menutupi jalan dan ladang pertanian serta merusak pembangunan menyebabkan korsleting pada alur listrik dan penyumbatan alur pembuangan sistem pasokan air mungkin gagal atau terkontaminasi. Inilah contoh-contoh dari dampak-dampak dari banjir. Lanjut ke 16 foto 16,30 yang adalah contoh dari air banjir pada 1997 di daerah Arboga, California begitu dalam sehingga sebuah rumah terlepas dari fondasinya. Nah, endapan banjir biasanya berupa lumpur dan tanah liat. Lapisan lumpur basah baru di dataran banjir di mana pertanian dapat bermanfaat karena memperbarui ladang dengan tanah permukaan dari hulu, seperti yang terjadi di Sungai Nil. Banjir perkotaan. Urbanisasi berkontribusi pada banjir parah. Area yang diaspal dan alur drainase hujan meningkat jumlah dan laju aliran permukaan air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan pengiriman cepat aliran permukaan yang meningkat ke alur, sehingga menyebabkan tingkat air sungai naik selama badai. Saluran drainase hujan biasanya dirancang untuk badai 100 tahun, namun badai besar yang menurunkan banyak hujan dalam waktu singkat dapat melampaui ke batas kapasitas sistem drainase dan menyebabkan banjir lokal. Banjir bandang. Beberapa banjir terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Banjir bandang adalah banjir lokal yang secara tiba-tiba bervolume besar dan berdurasi singkat. Seringkali dipicu oleh badai petir yang hebat. Contohnya pada 1979 di bagian utara Colorado sepanjang sungai Big Thompson. Ini adalah penjelasan dari diskusi dari banjirnya. Nah, di 16,9 ini, keberadaan kota dapat meningkatkan risiko banjir. Kurva biru menunjukkan peningkatan normal debit sungai setelah hujan lebat, dan kurva merah itu menunjukkan besar laju aliran permukaan yang disebabkan oleh permukaan jalan dan alur drainase di kota. Nah, di foto 16,32 ini merupakan penjelasan foto dari bukti dari Sungai Thompson tersebut. Pengendalian banjir. Struktur pengendalian banjir dapat mengurangi sebagian besar bahaya banjir dan sedimentasi bagi kota-kota sepanjang sungai. Bendungan hulu dapat menahan air dan melepaskan secara perlahan setelah badai. Tanggulan buatan adalah tanggul yang dibangun di sepanjang tepi alur sungai untuk menahan air banjir di dalam alur. Nah, dinding pelindung dari batu atau riprap atau beton sering dibangun di sepanjang tepi sungai, terutama di bagian luar tikungan untuk memperlambat erosi. Tembok beton dan dapat digunakan untuk melindungi banjir dari kota dari banjir. Namun struktur pengendalian banjir ini hanya dapat menyebabkan alur dan menyebabkan air mengalir lebih cepat dengan daya erosi yang lebih besar di hilir. Bendungan dan tanggul dirancang untuk mengendalikan banjir tertentu yang telah ditentukan. Jika struktur pengendalian banjir di sungai Anda dirancang untuk banjir 75 tahun, maka banjir 100 tahun yang lebih besar kemungkinan akan meluap melebihi struktur tersebut. Nah, banjir besar 1993. Pada musim semi 1993, hujan deras mengguyur tanah di wilayah
tengah utara Amerika Serikat. Pada bulan Juni dan Juli, pola cuaca stasioner menyebabkan band petir yang bergerak, yang mengguyur hingga 10 cm hujan dalam sehari di daerah seperti Bismarck, North Dakota, Cedar Rapids, Iowa, dan Manhattan. Nah, hujan yang mengguyur tanah yang sudah jenuh ini menyebabkan banjir terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, contoh ya ini foto-foto 16.63 ini adalah data dan contoh dari pengendalian banjir. Ini di foto 16.34 ini dapat dilihat ini data-data dari area banjir. Yang B ini adalah curah hujan di Cedar Rapids. Yang C ini debit sungai dan D ini aliran sungai Mississippi. Pengembangan lembah sungai. Lembah bentuk lembah bentuk lahan yang paling umum di permukaan bumi. Biasanya dibentuk oleh aliran sungai dengan mengikis batuan dan sedimen dari alur sungai. Aliran sungai memperdalam, memperlebar dan memperpanjang lembahnya sendiri. Pengikisan ke bawah tanah dan tingkat dasar. Proses memperdalam lembah melalui erosi dasar sebut erosi dasar. Jika sungai mengikis batu dari dasarnya, ia membentuk lembah lebih sempit berbentuk slot melalui batu. Cekungan sempit semacam itu jarang terbentuk karena erosi massa dan erosi lembaran biasanya menghilangkan batuan dari dinding lembah. Proses-proses ini memperlebar lembah dari cekungan sempit berbanding vertikal menjadi cekungan yang lebih lebar terbuka dan berbentuk V. Namun cekungan lebih sempit tetap ada di daerah-daerah dengan batuan yang sangat tahan lama dengan retakan yang berorientasi menguntungkan atau di daerah di mana erosi ke bawah menjadi dengan cepat. Nah, pengikisan ke bawah tanah ini tidak tidak dapat berlangsung secara terus-menerus karena hulu sungai tidak dapat mengikis di bawah tanah tingkat dasar sungai di muara. Batasan erosi ke dalam bawah ini dikenal sebagai tingkat dasar. Ini adalah batas teoritis untuk erosi permukaan bumi. Pengikisan akan terus berlangsung hingga dasar sungai mencapai tingkat dasar. Secara fluktuasi glasiasi pada zaman Pleistosen, lihat bab 9, eh, permukaan laut naik dan turun seiring dengan pengambilan air laut untuk membentuk gletser di benua-benua dan kembali ke laut saat gletser mencair. Hal ini berarti tingkat dasar sungai yang mengalir ke laut juga menaik dan turun. Tingkat dasar untuk sungai yang tidak mengalir ke laut tidak terkait dengan tingkat laut. Di lembah kematian di California, tingkat dasar untuk sungai mengalir ke dalam lembah sesuai dengan titik terendah di titik terendah di lembah. Dari 16.6 ini tingkat dasar adalah tingkat terendah dari erosi. Jadi ini dari awal dan ini adalah tingkat akhirnya. Di titik 16.7 ini sungai tidak dapat tergradasi profil longitudinal yang tidak tidak teratur dengan banyak terjun air dan yang terjun dan jeram. Konsep sungai bergradasi. Saat sungai mulai mengikis ke dalam dataran, profil longitudinalnya biasanya tidak teratur dengan jeram a- dan air turun sepanjang alirannya. Sungai semacam ini disebut dengan sungai tidak bergradasi, menggunakan sebagian besar energinya erosi untuk mengikis ke bawah tanah, ke bawah guna meratakan ketidakrataan gradien tersebut. Hubungan ini juga berlaku sebaliknya perubahan beban sedimen dapat menyebabkan perubahan gradien. Misalnya, penurunan beban sedimen dapat menyebabkan erosi alur sungai sehingga menurunkan gradien karena bendungan menahan sedimen di bendungan yang tenang di belakangnya. Nah, ini di foto 1638, erosi lateral dapat memperlebar lembah
secara mengikis dan mengikis benda lembah. Nah, energi sungai digunakan untuk dua hal, itu mengangkut sedimen dan mengatasi hambatan aliran. Di foto 1939 ini erosi hulur memperpanjang alur sungai ini. Pertama, erosi lateral. Sungai yang bergradian dapat memperdalam alur-alurnya erosi ke bawah, sementara energi juga memperlebar melalui erosi lateral, yaitu erosi dan erosi dasar tebing sungai dan dinding lembah saat berbelok dari satu sisi ke sisi lainnya melintasi dasar lembahnya. Erosi ke hulu, membentuk delta atau fan aluvial di mulutnya adalah salah satu cara sungai memperpanjang panjangnya. Sungai juga dapat memperpanjang lembahnya melalui erosi hulu, yaitu pertumbuhan perlahan lembah ke arah hulu di atas sumber aslinya melalui erosi parit, longsoran, dan erosi permukaan. Teras sungai adalah bentuk berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran banjirnya. Teras dapat merupakan undakan yang dipotong di batu atau undakan yang terbentuk di sedimen akibat endapan dan erosi selanjutnya. Di 16.4 gambar 16.40 teras sungai di dekat Jackson Hole, Wyoming, sungai mengikis ke bawah dataran banjir lamanya. Meander terpotong adalah meander yang mempertahankan pola berikutnya saat memotong secara vertikal ke bawah di bawah tingkat di mana mereka awalnya terbentuk. Hasilnya adalah lembah berliku dengan dataran banjir yang hampir tidak ada yang dipotong. Ke dataran sebagai ngarai yang dengan tebing yang curam. Nah, di foto ini 16.42 meander tererosi sebagai Sungai Colorado atau The Loop. Tanaman nasional Canyonlands, Utah, bagian barat daya. Yang gambar B ini, sungai berkelok-kelok mengalir di atas dataran yang terpotong hingga tingkat dasar. Yang C itu peningkatan regional permukaan tanah memungkinkan sungai untuk mengikis dan memotong meander. Nah, masuk ke ringkasan karena itu hanya kesimpulan dari penjelasan saya. Saya Nadif Pradipta Hermawan. Mohon maaf bila saya ada salah perkataan. Saya mengakhiri penjelasan saya tentang chapter 16 ini. Saya Nadif Pradipta Hermawan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.